Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tiu KDR. Kita di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai PNS dan juga P3K ya. Dalam kesempatan kali ini dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara di sini mengeluarkan surat edaran terbaru teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam surat edarannya ini per 19 Maret 2025 ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu ya yang mungkin sampai saat ini belum melakukan update data ini atau belum melaksanakan tugas ya, kewajiban sesuai dengan surat edaran dari BKN ya. Nanti kita akan coba memberikan tutorialnya ya. Sebenarnya kita kemarin sudah memberikan tutorialnya. Mungkin masih ada kendala ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada kendala nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di Jakarta ya 19 Maret 2025 ada surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara yang kalau kita lihat di sini sangat penting ya. Di sini juga di diktum kedua ini dijelaskan bahwa untuk seluruh ASN ya. Ini ya. Jadi seluruh ASN ini wajib untuk melakukan kegiatan ini ya, tentunya di sini ada PNS maupun P3K. Nah, nanti kita akan cek teman-teman ya ada informasi apa dan bagaimana untuk cara update datanya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk surat edaran dari BKN. Tentunya adalah kewajiban untuk PNS dan juga P3K untuk mengupdate datanya masing-masing ya. Nanti kita juga akan cek bagaimana sih cara mengupdate-nya dan juga ada fiturnya apa saja. Nah di sini teman-teman, kalau kemarin kita sudah membahas untuk aktivasi dan login ya di aplikasi ASN Digital dari BKN. Nah ini tentunya kita akan melihat ya surat edaran resmi dari BKN-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung ya di grup Telegram ataupun WhatsApp, silahkan scan QR code ya yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Nah, oke teman-teman, kita mulai untuk surat edaran dari BKN ya. Jadi surat edaran dari BKN ini dikeluarkan per 19 Maret 2025. Di sini ada informasi mengenai penerapan multifaktor autentifikasi ya atau MFA. Ini sebenarnya kemarin kita sudah membahas ya di video kita bagaimana sih cara Bapak Ibu itu melakukan aktivasi, login, terus ada fitur apa saja ya. Di sini kemarin kita sudah bahas di video ini. Ya mungkin masih banyak pertanyaan ya. Mungkin masih gagal OTP ataupun yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan membantu ya ketika masih ada kendala. Oke ya. Nah di sini teman-teman dari edaran BKN ini juga sudah ada yang menindaklanjuti ya. Di sini misalkan dari kita kasih contoh di Badan Kepegawaian Negara ya di Provinsi Jawa Timur, di sini sudah mewajibkan ya. Jadi untuk seluruh ASN ini diwajibkan untuk menerapkan MFA atau multifaktor autentifikasi. Nah ini berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh BKN. Nah kita cek dulu teman-teman, surat edaran dari BKN ini dikeluarkan per 19 Maret 2025. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya surat edarannya itu nanti bisa di-download seperti biasa ya. Teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Di sini kita kasih judul surat edaran BKN tentang penerapan multifaktor authentication atau MFA ya pada platform ASN Digital BKN untuk PNS dan P3K. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek dan bisa download untuk surat edaran BKN selengkapnya. Nah di sini teman-teman dijelaskan ya dari BKN. Nah ini untuk penerapan multifaktor authentication atau MFA ini ditujukan ya untuk seluruh kepala biro kepegawaian SDM baik instansi pusat maupun instansi daerah ya. Nah di sini informasinya adalah seiring dengan meningkatnya ancaman cyber teman-teman ya. Jadi memang sekarang itu marak sekali ya untuk ancaman cyber. Nah, tentunya di sini yang semakin canggih ya. Nah, misalkan ada phishing, ada pencurian identitas dan juga peretasan akun. Ya mungkin kalau di WhatsApp itu ya ada
link-link ya. Jadi link-link yang memang digunakan untuk pencurian data, phishing ataupun peretasan akun. Termasuk juga kebocoran data ini bisa berdampak luas terhadap keamanan serta kepercayaan publik. Nah, sehingga diperlukan upaya strategis untuk memperkuat perlindungan data kepegawaian termasuk pelindungan data pribadi ASN. Ini BKN terus berupaya melakukan antisipasi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data serta memastikan layanan berbasis digital tetap aman, andal, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN. Nah, beberapa faktor utama yang menyebabkan kebocoran data adalah penggunaan kredensial yang lemah, kerentanan sistem, dan adanya malware stealer ya, atau pencuri kredensial pada perangkat atau gawai, sehingga diperlukan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan keamanan layanan digital. Nah, salah satunya adalah melalui penerapan multi-factor authentication atau MFA. Nah, dengan MFA autentikasi tidak hanya mengandalkan password ya, jadi tidak hanya mengandalkan password tetapi juga beberapa faktor tambahan seperti OTP atau one time password. Nah, sehingga memperkecil peluang peretas dalam menyusup ke sistem. Nah, perlu diinformasikan bahwa untuk kelancaran penerapan MFA ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama, penerapan single access login melalui platform ASN Digital dengan tautan asndigital.go.id. Ini ya, mungkin tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu semua ya, terkait dengan platform ASN Digital. Ya, ini sekarang sudah lancar ya, kalau kita cek sudah tidak ada. Kalau kemarin di sini ada login 2 dan lain sebagainya karena memang masih proses pengembangan. Kalau sekarang sudah normal. Ya, di sini ada nanti untuk aktivasinya adalah melalui asndigital.bkn.go.id. Nah, di sini memudahkan ASN mengakses seluruh layanan manajemen ASN BKN dengan satu kali login tanpa perlu membuka banyak tautan. Ya, di sini nanti di dalamnya ya. Nah, ini nanti di dalam setelah login ya, ini ada My ASN, ada e-kinerja. Mungkin nanti ada aplikasi-aplikasi lainnya ya. Kemarin kita sudah cek ya. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi di dalamnya ya. Nah, misal ada My ASN, ada kinerja, ada presensi, ASN karir, dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga akan ditambah ya dari BKN yang mana aplikasi itu memang bersumber dari BKN ya. Terus berikutnya seluruh ASN wajib melakukan aktivasi ini ya. Jadi seluruh ASN ini wajib ya. Jadi kalau sudah wajib berarti kan sudah semuanya harus menerapkan melalui platform ASN Digital. Nah, untuk tata cara aktivasi ini dapat dilihat pada tautan berikut ini. Nanti teman-teman bisa cek di sini untuk panduannya. Atau mungkin teman-teman bisa cek di video kita ya. Di sini kita juga sudah membahas untuk bagaimana sih cara aktivasinya. Nah, berikutnya BKN telah melakukan sosialisasi teknis secara nasional ya pada 17 Maret 2025 melalui Zoom meeting serta YouTube channel resmi BKN dengan peserta seluruh unit pengelola kepegawaian, instansi beserta para ASN. Selanjutnya BKN pusat termasuk kantor regional ya 1 sampai dengan 24 ya, bersama dengan Biro SDM atau Biro Kepegawaian Instansi Pusat, BKD, BKPP atau BKPSDM, instansi daerah melakukan pendampingan lanjutan kepada seluruh ASN. Nah, akses langsung ke tautan setiap layanan ini akan ditutup dan dialihkan ke platform ASN di kita mulai 23 Maret pukul 23.59. Ya, artinya untuk membuka My ASN, untuk membuka e-kinerja ASN itu setelah tanggal 23 itu harus melalui ini tadi ya, melalui sini ASN Digital ya. Jadi asndigital.bkn.go.id ya. Terus berikutnya untuk kebutuhan notifikasi layanan diperlukan data nomor telepon dan email. Pastikan data tersebut telah sesuai atau update pada profil ASN. Jika data belum sesuai atau belum update, silahkan segera melakukan pemutakhiran ya, melalui fitur update data mandiri pada My ASN serta layanan peremajaan data bagi pengelola kepegawaian yang memiliki kewenangan. Nah, jika menemukan kendala dalam pemanfaatan MFA ya, dapat disampaikan melalui helpdesk pada phone ASN digital dengan cara pilih menu layanan pendukung, kemudian pilih layanan helpdesk atau dapat menghubungi kantor regional BKN setempat. Nah, selain menerapkan MFA, BKN juga menghimbau kepada seluruh ASN agar menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Ini ya. Jadi selain menerapkan MFA, jadi ASN itu juga harus menerapkan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Mengganti password secara berkala serta tidak membagikan password ke pihak lain. Ini biasanya password yang kuat ya, itu biasanya ada angka ya. Ada angka ya, misalkan 1 ada huruf besar 1 ya, misalkan sini.
terus nanti huruf kecil ya. Nah, terus biasanya juga ada karakter ya, misalkan bisa bintang ya, bisa add ya, terus misalkan bisa min ataupun yang lainnya. Jadi ini yang semakin kuat ya minimal adalah 8 karakter. Ya, jadi ada satu huruf ya, minimal satu huruf, ada huruf besar, ada huruf kecil ya, ada karakter. Ya, nanti ini untuk password yang kuat dan unik ya, sehingga untuk password dan juga harus diganti secara berkala ya. Nah, penerapan MFA dan integrasi layanan kepegawaian pada platform ASN digital ini diharapkan meningkatkan keamanan dan efisiensi. Ini BKN berkomitmen ya untuk mendukung transformasi digital dan juga penguatan keamanan informasi ASN. Itu teman-teman ya, jadi informasi untuk surat edaran dari BKN. Nah, nanti itu bagaimana sih cara aktivasi dan loginnya? Ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi teman-teman yang pertama harus tahu dulu untuk password login di MyASN ya, terus sudah terinstall aplikasi di Google Authenticator ya. Nanti berikutnya Bapak Ibu nanti bisa membuka ini ya, asndigital.go.id ya. Nah, nanti berikutnya bisa klik di menu ini ya, ini disorot saja, nanti ada menu login ya, silahkan klik login. Yang masih awal pertama ya, masukkan username dan password, ini diambil dari MyASN-nya. Nanti untuk OTP ini diabaikan saja, nanti klik masuk ya. Ini untuk yang masih pertama ya, jadi yang masih baru, jadi yang belum mengaktifasi MFA-nya. Setelah masuk ya, nanti di sini login ya menggunakan MyASN ya. Berikutnya nanti klik aktifkan MFA ya. Setelah itu nanti muncul barcode. Ini barcode-nya di-scan menggunakan tadi ya, Google Authenticator tadi. Ya, jadi di-scan, setelah itu berhasil dan muncul kodenya ya. Kodenya di sini dimasukkan di sini dari Google Authenticator dari sini ya. Jadi setelah berhasil nanti kan muncul kode. Nah, ini kodenya nanti di sini ya. Nah, ini setelah di-scan, nah ini kodenya berapa, ini dimasukkan ya. Jadi dimasukkan ke sini. Ya, setelah itu klik submit untuk device name, tidak perlu dirubah, tidak apa-apa. Ya, diklik aja submit. Nah, nanti setelah berhasil ya. Nah, setelah berhasil baru nanti akan otomatis login ke sini. Jadi nanti setiap login ke ASN Digital, maka nanti harus memasukkan kode OTP yang diambil dari Google Authenticator tadi. Itu ya. Nah, nanti setelah bisa masuk ya. Jadi kalau sudah aktivasi ya, berarti nanti setiap login harus menggunakan kode OTP yang diambil dari Google Authenticator-nya tadi. Nah, nanti kalau sudah seperti ini ya, ini ada tampilan terkait dengan manajemen ASN Digital. Jadi teman-teman ya, mengenai dari surat edaran yang dikeluarkan dari BKN ya. Nanti kita akan bahas untuk video lainnya teman-teman. Teman-teman bisa pantau terus di channel kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.